untuk hadirat Tuhan. Engkau Bapa yang kekal. Terima kasih Yesus. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih anugerahmu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Oh, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah kami terima dari Engkau ya Bapa. Ajar kami terus ya Tuhan, untuk mengerti apa yang menjadi isi hatimu melalui renungan yang akan kami dengar hari ini. Kau berbicara atas setiap kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom, kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 dalam renungan harian intim dengan Allah. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Matius pasal 10. Judul atau tema dari renungan kita hari ini adalah harga mengikut Yesus. Yang kita fokus di dalam ayat ke-38 dari Matius pasal 10. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Dalam bacaan kita hari ini, Yesus memberitahukan apa yang ia harapkan dari para murid-muridnya. Murid adalah seorang yang menerima dan mengikuti ajaran dari gurunya. Jadi seorang murid Yesus adalah orang yang menerima dan mengikuti Yesus serta ajarannya. Banyak orang mau mengikut Yesus karena menginginkan mengalami mujizat atau karena tertarik dengan ajaran-ajarannya yang berbeda dengan ajaran agama lainnya. Sebagian lagi mungkin karena mengharapkan berkat-berkat materi. Di pasal ini Yesus secara terus terang mengatakan apa yang akan dan harus dihadapi oleh para muridnya jika mereka mengikut Yesus.
Mengikuti Yesus membutuhkan komitmen penuh dari para murid. Ada harga yang harus dibayar dan dikorbankan untuk mengikut Yesus. Apa saja yang harus diperhatikan sebagai pengikut Yesus? Yang pertama, pengikut Yesus harus mengakui Yesus di hadapan orang lain. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Ayat 32-33. Seorang pengikut Yesus tidak akan malu mengakui Tuhan yang ia ikuti. Sebaliknya, seharusnya ia bangga akan pribadi yang ia ikuti dan akan menceritakannya kepada orang lain. Yang kedua, pengikut Yesus harus mengasihi Yesus lebih daripada orang atau hal lainnya. Di dalam ayat 37 dikatakan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ayat ini tentu bukan mengajarkan agar orang Kristen tidak mengasihi orang tua atau keluarganya. Sebab hukum Taurat yang kelima berbunyi dengan jelas, hormatilah ayah dan ibumu. Ada terjadi ketika seorang menerima Yesus dan menjadi seorang Kristen, maka keluarganya mengancam dan menolak dia. Di sini pilihan harus dibuat antara Kristus dan keluarga. Jika hatinya lebih berat kepada keluarga, maka ia tidak mungkin bisa menjadi pengikut Kristus yang sempurna. Yang ketiga, saudara, pengikut Kristus harus menyerahkan segalanya untuk mengikut Dia. Di dalam ayat 38-39 dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Seorang yang pikul salib artinya ia akan mati. Yesus mengatakan bahwa kita harus memikul salib kita, artinya kita harus mati bagi diri kita sendiri. Dan ini ditegaskan dalam ayat selanjutnya bahwa barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawa. Mengapa ini penting, saudara? Karena keinginan kita berlawanan dengan keinginan Tuhan. Dan kedagingan bertentangan dengan keinginan roh. Roma 8 ayat 6-7 mengatakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Nah, saudara, ketika kita melakukan hal-hal tersebut, maka mengikuti Yesus terasa menjadi ringan, karena tidak ada beban yang memberatkan kita dalam perjalanan iman kita. Kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Seringkali yang menjadi beban adalah kehendak kita yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan izinkan. Dalam berserah kepada Tuhan, kita akan menemukan kekuatan kita. Yesaya 30 ayat 15b mengatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yesus mengatakan dalam Matius 11 ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ketika kita mau mati bagi diri kita dan sebagai gantinya kita memikul kuk yang dipasangkan kepada kita, maka kita akan mendapat kelegaan dan ketenangan, karena roh Tuhan yang memberikan kita kekuatan dan kemampuan. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Keputusan mengikut Yesus adalah keputusan bulat untuk menyerahkan seluruh hidup kita kepada Yesus. Sebab Yesus pun telah mengorbankan segalanya demi menyelamatkan manusia. Dan apa yang akan kita terima kelak, kemuliaan, kehidupan kekal, itu jauh lebih besar
dibandingkan dengan apa yang kita korbankan dalam hidup kita yang sementara ini. Paulus menuliskannya dalam 2 Korintus 4 ayat 17 sampai 18, dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Mari saudara, kita berdoa. Bapa, hari ini kami diingatkan bahwa mengikut Engkau ada harga yang harus kami bayar. Karena Engkau menuntut kebulatan tekad kami. Karena Engkau mau kami mengasihi Engkau dengan seluruh hidup kami, tidak setengah-setengah. Sebab itu ya Bapa, biarlah kami mau mengatakan bahwa kami mau mengasihi Engkau dengan seluruh hidup kami. Tuhan, karena ketika kami menyerahkan semuanya kepadamu, kami tidak mengkhawatirkan hidup kami dan menyayangkan hidup kami ini. Tapi kami mempersembahkannya semuanya kepadamu. Dan kami memikul kuk yang Kau pasang. Maka kami akan merasakan kelegaan, damai, sejahtera, ketenangan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Biar kiranya kami boleh menjadi murid yang sejati, murid yang sungguh-sungguh setia mengasihi dan melayani Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.